Halo teman-teman, jangan lupa ya untuk tekan subscribe-nya. Selanjutnya loncengnya. Selanjutnya jangan lupa tekan tombol like, tombol share, dan komennya saudara-saudara. Terima kasih. Nah, jadi saat ini saya sedang olahraga pagi, kembali lagi melatih otot kaki saya yang hampir sebulan lebih bermasalah, dan puji Tuhan insya Allah sudah banyak perubahan. Saya sudah mulai jalannya lancar ya, walaupun pakai tongkat ini, tongkatnya sifatnya membantu aja, mana tahu tiba-tiba kepleset. Jadi Bapak Ibu, teman-teman, kita nggak bisa menduga-duga dalam kehidupan. Kita nggak bisa request dalam kehidupan kalau kehidupan ini semuanya easy going gitu ya, berjalan dengan baik ya, berjalan sesuai dengan yang kita rencanain begitu. Mungkin kita udah buat planning di akhir tahun kemarin, setahun ini apa yang akan kita kerjain, apa yang akan kita lakuin, apa yang mau akan kita fokuskan dalam kehidupan, pencapaian apa yang mau kita buat. Tapi ya di satu sisi nggak salah sih, memang harus, hidup itu harus punya goal, hidup itu harus punya tujuan. Tapi memang di satu sisi kita harus menyiapkan mental kita, menyiapkan secara psikis kita ya, supaya ketika apa yang kita rencanakan, ketika apa yang kita planningkan, ketika apa yang sudah kita susun rapi dalam kehidupan yang mau kita capai, justru realitanya kebalik Bapak Ibu. Nah, banyak orang nggak kuat, banyak orang goyahnya di situ. Kemarin saya rencanain untuk Natalan itu dan tahun baru itu saya ke Samarinda dan Balikpapan dengan keluarga istri. Karena kebetulan hampir sudah 3 tahun saya nggak pernah bawa istri saya, anak saya jalan-jalan. Dan kemudian karena corona ini 2 tahun ini udah nggak bisa kemana-mana kemarin. Nah kebetulan tahun ini kita kan ada kelonggaran, kita udah planning kan, kita udah rencanain mau ke Samarinda berapa hari, ke Balikpapan berapa hari, nanti pulangnya singgahnya ke tempat kakak ipar berapa hari, udah di planningin, udah direncanain, udah senang nih hati nih, udah pengen liburan. Nggak bisa dipungkiri, rasa jenuh itu ada Bapak Ibu, rasa jenuh, rasa stres, depresi ngadapin suasana corona ini ada. Kita nggak boleh merasa kuat, merasa ya semuanya baik-baik aja. Terkadang kita harus jujur dengan keadaan, jujur dengan diri sendiri. Ya nggak perlu gengsi juga, nggak perlu merasa kuat juga. Ya bukan berarti kita mau jadi cemen gitu ya, bukan berarti kita itu masa baru gitu langsung ngeluh, bukan. Ya hidup ini perlu ada kejujuran, kita mau sharingkan hidup gitu Bapak Ibu. Nah ketika kita mau jujur tentang hidup, justru ketika orang ngalamin pergumulan dan masalah yang sama, mereka mendapatkan tempat untuk curhat, mereka mendapatkan pribadi, sosok yang tepat untuk mereka teman bicara begitu Bapak Ibu. Nah itu makanya seandainya pun nanti ke depan, doa saya sih apapun planning yang saudara buat, apapun goal-goal yang saudara buat, saya doain sih sesuai dengan rencana saudara, sesuai dengan harapan saudara. Tapi kita harus menyisihkan sedikit di hati kita, seandainya terjadi kegagalan, seandainya yang kita planningkan itu nggak sesuai dengan yang kita rencanain, ya jangan goyah, jangan merasa hancur, jangan merasa hidup ini berakhir kalau hanya planningmu gagal. Kalau hanya sekedar planning gagal, yang lain masih terhandle sih, bagi saya sih masih aman aja. Tapi ketika planningmu gagal, justru
ada hal yang lain yang terjadi kalau diserang sakit penyakit. Dan penyakit itu nggak sembarangan, penyakit bukan sepele, bukan penyakit pakai penyakit panu, bukan penyakit kutil, bukan. Tiba-tiba kamu diponis dokter kanker paru-paru, oh nggak ada angin, nggak ada petir, kok tiba-tiba kena kanker paru-paru. Itu mengerikan Bapak Ibu. Tiba-tiba diponis dokter kena tumor otak. Waduh, ini sesuatu yang mengerikan, ini sesuatu yang luar biasa, seperti kayak diserang petir di siang bolong gitu Bapak Ibu. Nah, saya mau sharing hidup aja Bapak Ibu ya. Kehidupan ini bukan di bawah kendali dan kontrol kita ya Bapak Ibu ya. Kita harus sadar bahwa kita hanya insan manusia biasa, tak lepas dari kelemahan, tak lepas dari rasa khawatir ya. Kita nggak punya kekuatan ekstra dalam hidup ini. Ya walaupun secara materi mungkin kita mumpuni ya, kita pekerjaan mumpuni, ya bisa lah begitu. Tapi ketika realita hidup itu, ujian hidup itu datang, ya kita nggak bisa melawan. Seperti kita nyerang orang yang sedang mau mukul kita masih bisa ngelak. Ya ternyata ujian tantangan itu nggak kelihatan secara kasat mata Bapak Ibu. Dia datang seperti nggak diundang, nggak diundang, datang begitu aja begitu. Begitu juga sarap kejepit yang saya alami ini, ya nggak ada yang mau ngundang sarap kejepit gitu ya dalam hidupnya gitu ya. Nah, tapi tiba-tiba saya bisa kena saraf kejepit, saya bisa kena tiroid. Ya katanya sih tiroid itu sebagian dari faktor genetika katanya. Kalau ada keluarga yang sudah pernah kena tiroid, bisa nular, bisa kena ke ininya, ke keturunannya. Kebetulan memang dari keluarga memang ada yang ini, yang tiroid gitu ya. Tapi mari coba, yang mau saya sharingkan itu sih ini Bapak Ibu, supaya kita nggak hopeless, supaya kita nggak merasa kecewa dengan kehidupan, supaya kita nggak merasa wah hidupku kok seperti ini ya, kok nggak seperti orang sana ya. Ya semua orang pasti ngalapi ujian hidup, kehidupan masing-masing. Supaya kita jangan sampai hilang pengharapan, jangan sampai kita ini nggak ada artinya lagi aku hidup. Ada banyak orang mau mengakhiri hidup bukan sebenarnya ujian itu terlalu berat ya, tetapi ya karena mental psikis kita tadi itu yang lemah Bapak Ibu. Ada banyak orang juga yang sudah divonis dokter stadium 4 kanker, vonis dokter tumor stadium akhir. Mereka sih going aja dalam hidup, masih bisa tertawa, masih bisa hidup. Ya itu diakibatkan apa ya? Saya kan percaya mereka pasti pernah sharing juga ya, mungkin ya, dengan orang-orang yang punya pengalaman hidup yang sama. Itu makanya berbagi hidup itu sangat penting, berbagi pengalaman itu sangat penting, supaya satu sama lain saling menguatkan. Ya kan percayalah, nggak ada pribadi yang terlalu sangat kuat dalam hidup ini. Semuanya ketika diuji, di situ sih letak sifat alaminya manusia itu kelihatan begitu ketika hidupnya mengalami ujian. Ayo mari teman-teman mengucap syukur deh. Artinya begini, jangan terlalu melihat ke atas, sekali-sekali lihat ke bawah. Supaya apa? Supaya yang ada padamu kita bisa syukurin begitu.
Ada banyak orang gak bisa bersyukur, akhirnya ngeluh, Tuhan hidupku kok kayak gini. Ya Allah, hidupku kok gini ya Allah. Aku rajin sholat, aku rajin berzikir, sawal, aku rajin ya memberkati orang, nolong orang. Kok kehidupanku kok kayak nggak orang teman-temanku sana ya, mereka itu kok happy happy ya, kok nggak kayak nggak ada masalah gitu ya. Setiap orang punya ujian masing-masing ya, mungkin mereka belum terbentur aja dengan ujian kehidupan ya. Tapi seandainya pun kita nggak diuji dalam kehidupan, tapi dari sisi yang lain pasti setiap kita akan menghadapi namanya apa, namanya ujian kehidupan tentang apa, keyakinan kita, tentang iman kita sekali lagi. Nah, mari saran saya sih, saya sebagai Nasrani yang diajarkan agama saya ya lebih kepada berserah bukan menyerah. Sekali lagi, lebih berserah kepada Tuhan bukan menyerah. Yang kedua, yakin aja bahwa penyakit itu nggak segala-galanya, nggak sesuatu yang terlalu menakutkan. Kalau kita nyadari pada akhirnya semua orang akan mati, Bapak Ibu. Nah, terkadang yang menakutkan itu misterinya itu orang nggak siap mati. Masalahnya itu aja sih. Dan yang kedua, memang perlu kita sadari, memang ketika ngalami sakit itu banyak orang ngeluhnya itu sampai mau mengakhiri hidup karena sakitnya memang luar biasa. Itu nggak bisa dipungkiri. Tapi yang mau saya sampaikan begini, tetap kuat dengan cara apa? Menghibur hati. Caranya bagaimana? Ini kan kita nih sudah banyak media sosial nih. Mari coba yang punya pengalaman yang sama, contoh nih kita sakit apa gitu, searching aja di Google, di YouTube. Nah, ada banyak cara nanti mereka itu kasih solusi, kasih pengalaman yang sama. Ya ada mungkin yang nggak sampai hari ini nggak sembuh, tapi mereka nganggap ya udah biasa begitu. Nah, itu yang perlu kita dapatkan, kok bisa ya ada orang yang penyakitnya sudah kayak gitu nganggap hidupnya udah biasa aja udah. Nah, itu level imannya luar biasa itu, Bapak. Itu nggak gampang sampai posisi gitu. Nah, ini yang mau saya sharingin, bagaimana kita bisa sampai di titik sana. Coba kita mulai buka hati deh, buka hati, buka diri. Jangan mau terlalu terpuruk terlalu lama, jangan terlalu mengasihani diri sendiri. Coba lihat keluar ke sekitar, coba bangun pagi dengan rasa sakit yang Anda alami, tarik nafas dalam-dalam, hirup udara segar-segar. Ya Allah, ya Tuhan, walaupun aku sakit, tapi kalau aku masih bisa menghirup udara, alhamdulillah, terima kasih, terpuji Tuhan, karena Tuhan masih kasih aku kesempatan untuk hidup. Nah, saya akan percaya ketika kita berdamai dengan hati kita, memang sakit itu walaupun belum sembuh ya tetap sakit, tapi setidaknya begini, kita nggak seperti orang pertama lagi, terpuruk, mental kita hancur, kita menjadi terintimidasi, kita menjadi orang-orang yang emosian, marah nggak karu-karuan. Ya memang nggak bisa dipungkiri, sakit itu mengganggu segala aspek kehidupan, perasaan, tingkah laku, psikis, ya gitu ya, emosional. Nah, tapi coba mari buka diri, buka YouTube, coba, banyaklah pasti pengalaman teman-teman yang pengalaman hidupnya itu yang lebih pahit ya. Dia bisa mengalami kesembuhan dari sakit penyakitnya yang sulit, yang parah itu. Coba bagikan, coba sharing. Berbagi hidup itu indah, Bapak Ibu. Nah, ini yang saya mau lakuin dalam hidup saya. Saya mau sharing tentang kehidupan saya sehari-hari. Saya mau berbagi bagi teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang nyaksiin video saya, YouTube saya nanti, yuk mari yuk sama-sama yuk
Nggak ada yang terlalu kuat di dunia ini Bapak Ibu. Nggak ada manusia yang terlalu super. Walaupun dia sehat, ada di sisi lain dia ngalami penyakit Bapak Ibu. Penyakit apa? Penyakit mental, penyakit psikis itu lebih bahaya. Penyakit kejiwaan itu lebih bahaya sebenarnya daripada penyakit sekedar hanya penyakit fisik yang kita alami. Nah itu makanya jangan kasihani diri sendiri, mulai terbuka. Kalau Bapak Ibu punya fasilitas handphone bisa buka YouTube, mari lihat orang-orang yang sudah punya pengalaman justru yang lebih parah dari yang Bapak Ibu alami. Coba apa yang tips mereka bagikan, apa yang tips saya bagikan, coba mulai belajar menerima, mulai terapkan dalam hidup kita. Insya Allah, alhamdulillah, yakin percaya dalam nama Tuhan Yesus, kita tertolong, kita terbantu. Walaupun sakitnya belum sembuh, setidaknya mental kita sembuh, setidaknya mental kita kuat begitu. Amin ya Bapak Ibu ya. Nah, di akhir video ini saya mengucap syukur kepada Allah SWT, kepada Tuhan yang senantiasa sampai hari ini memberikan kekuatan kesehatan. Bantu saya Bapak Ibu untuk berbagi kepada yang lain dengan cara tombol subscribe-nya, like, share, and komen-nya. Bagikan ke teman-teman kita. Kita perlu komunitas, kita perlu sahabat-sahabat di sekitar kita yang bisa kita ajak sharing, yang kita bisa ajak ngobrol. Tapi jangan sharing kepada semua orang, karena belum tentu semua orang ngerti kita. Justru ada aja nanti yang bisa salah ngerti kehidupan kita gitu ya. Nah, tapi hanya kalau sekedar di media sosial nggak jadi masalah, sharing kehidupan di media sosial. Tapi kalau bisa jangan yang bersifat personal itu maksudnya privasi kita ya, di keluarga kita. Kalau hanya sekedar masih sakit penyakit, masalah bagaimana ya kalau aku begini caranya bagaimana. Nah, tapi kalau Bapak Ibu mau sharing tentang privasi juga boleh, tapi langsung di ini aja, sifatnya minta nomor handphone yang bersangkutan begitu ya. Bagaimana ya Pak Bu, aku kok gini ya, gimana Bapak bisa sekuat itu ya, gimana ngalamin, gimana caranya. Nah, itu kita boleh berbagi Bapak Ibu. Nah, di akhir video saya pagi ini ya, mari kita saling menguatkan, saling membangun ya, saling peduli satu sama lain. Supaya apa? Supaya kita menjadi manusia yang tidak hilang pengharapan bahwa masih ada di sekitar kita yang peduli dengan kita, masih ada di sekitar kita yang masih mau memberikan semangat, kekuatan bagi kita. Akhirnya saya Denny Mangunsong mengucapkan selamat menikmati hidup hari ini, selamat tersenyum, selamat berbahagia. Tapi jangan lupa tombol subscribe-nya dan like, share ke teman-teman yang lain untuk bisa membantu channel YouTube yang sedang saya buat. Selamat pagi teman-teman semuanya, salam sejahtera. Assalamualaikum. Tuhan Yesus memberkati.